Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari MA Alha kelas 12 IPS. Di sini saya mengambil vokasional TKJ. Saya di sini akan menerangkan bagaimana cara merakit PC komputer yang baik dan benar. Praktek perakitan komputer kali ini adalah hal baru bagi saya. Dalam praktek kali ini saya tidak sendirian, dibimbing langsung oleh guru pembimbing saya, yaitu Bapak Yusril Amal dan Bapak Nasoka Solaha. Dalam merakit PC dibutuhkan adanya persiapan. Persiapan yang baik akan memudahkan dalam perakitan komputer, serta menghindari permasalahan yang mungkin timbul. Selain itu, sangat dibutuhkan adanya pengamanan. Tindakan pengamanan diperlukan untuk menghindari masalah seperti kerusakan komponen oleh muatan listrik statis. Tahapan proses pada perakitan komputer terdiri dari 1. Penyiapan motherboard, 2. Memasang prosesor, 3. Memasang heatsink, 4. Memasang modul memori, 5. Memasang motherboard pada casing, 6. Memasang power supply, 7. Memasang kabel motherboard pada casing, 8. Memasang drive, 9. Memasang care adapter. Langkah-langkah dalam perakitan PC komputer sebagai berikut. Pertama, persiapan. Pada tahap ini kamu harus menyiapkan komponen yang akan digunakan pada saat melakukan perakitan komputer nanti. Pastikan peralatan sudah tersedia dan siap untuk digunakan. Pastikan juga merakit dalam kondisi ruangan yang bersih dan memiliki area yang cukup luas demi keamanan dan kenyamanan. Kedua, perakitan. Tahap merakit komponen komputer yang telah disiapkan. Perakitan harus dilakukan secara berurutan atau dipasang satu persatu sesuai prosedur yang ada. Dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan pada proses testing. Ketiga, pengujian. Pengujian dilakukan setelah kamu menyelesaikan tahap perakitan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah komputer atau PC dapat berjalan dengan normal. Jika terjadi kesalahan pada proses pengujian, maka kamu harus kembali lagi pada tahap perakitan untuk memeriksa komponen apa yang belum terpasang dengan baik. Keempat, penanganan masalah atau troubleshooting. Masuk pada tahap penanganan masalah, di mana tahap ini berfungsi untuk menangani permasalahan yang ada sejak komputer dihidupkan hingga dioperasikan. Penanganan masalah pada komputer bisa kamu lihat melalui bunyi bip pada komputer. Setelah mengetahui beberapa tahapan dalam perakitan komputer, sekarang kamu dinyatakan telah siap merakit sebuah komputer atau PC. Berikut merupakan tutorial merakit komputer beserta videonya. 1. Membuka casing. Buka skrup penahan di bagian belakang casing. Kemudian copot penutup sebelah kiri casing atau cukup sebelah saja. Semua komponen yang ada saya lepas hingga casing dalam keadaan kosong. 2. Memasang prosesor ke motherboard. Selanjutnya adalah memasang prosesor ke motherboard. Perhatikan juga jenis prosesor apa yang digunakan. Jenis prosesor Intel dan AMD serta perhatikan juga soket yang digunakan. Langkah pertama, membuka soket prosesor dengan cara menarik pengait atau pengaman ke sebelah kiri dengan pelan dan hati-hati. Kemudian tarik ke atas, buka besi penutup prosesor. Langkah kedua, masukkan prosesor dengan cara memegang tepi prosesor dengan 3 jari. Hati-hati jangan sampai menyentuh pin atau lingkaran kemasan agar tidak ada kotoran yang menempel. Setelah yakin posisinya benar, silahkan masukkan prosesor. Langkah ketiga, memasang pengaman dengan cara menekan dengan hati-hati besi pengait atau pengunci agar prosesor aman di tempatnya. 3. Memasang heatsink atau kipas prosesor. Sebelum kamu memasang heatsink, biasanya akan ada thermal paste yang digunakan untuk menjaga suhu prosesor. Pasang heatsink di atas prosesor dan sesuaikan dengan kaki tiap-tiap heatsink. Setelah dirasa pas, kencangkan kaki dengan skrup dan obeng hingga menutup ke badan motherboard dengan sempurna. Lakukan pengetesan dengan mengayangkan heatsink. Jika heatsink tidak digoyang, maka kamu berhasil dalam tahap ini. 4. Memasang RAM. Sebelum memasang RAM, perhatikan soket dan tipe RAM yang akan dipasang. Jika sudah cocok antara soket dan tipe RAM, maka kamu dapat memasangnya. Tancapkan RAM ke soket secara perlahan hingga soket saling mengunci dan terdengar bunyi klik. 5. Memasang power supply. Setelah beberapa komponen di atas telah dipasang, maka selanjutnya adalah memasang power supply. Posisi power supply sangat beragam dan bergantung dengan jenis case yang digunakan.
Pasang power supply sesuai tempat yang disediakan. Setelah dirasa pas, kencangkan bodi power supply dengan baut hingga posisi power supply kuat. Power supply di sini berguna untuk memberi daya atau arus listrik pada komputer. 6. Memasang motherboard ke casing. Setelah power supply terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang motherboard ke dalam casing. Lakukan secara perlahan dan hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah motherboard berada pada posisinya, kencangkan dengan mur atau baut. 7. Memasang DVD atau optic drive. Pemasangan CD atau DVD drive biasanya terletak di bagian depan casing. Letakkan CD atau DVD drive pada tempatnya dan kencangkan dengan mur atau baut. Lalu pasang kabel yang menghubungkan antara CD atau DVD drive dengan konektor pada motherboard. 8. Memasang heatsink. Dalam praktikum ini saya menggunakan harddisk versi SATA. Kabel ini berwarna merah dan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada kabel ATA atau kabel SATA. Juga merupakan kabel yang paling sering digunakan pada komputer baru untuk memasang. Silakan masukkan harddisk yang ada labelnya menghadap ke atas. Posisikan lubang harddisk dengan casing, lalu kencangkan dengan menggunakan mur atau baut. 9. Memasang kabel CD atau DVD drive dan harddisk. Atau CD, DVD drive dan harddisk digunakan pada praktikum ini adalah jenis SATA. Pasang kabel SATA untuk CD atau DVD drive dan harddisk. Perhatikan juga ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya. Setelah tiap ujung kabel SATA dipasang pada CD atau DVD drive dan harddisk, maka lanjutkan dengan memasang ke motherboard. 10. Memasang konektor USB atau audio. Agar keduanya konektor bisa aktif, maka konektornya harus dipasang pada motherboard. Pasang dengan cara melihat bentuk konektor dan cari jumper yang memiliki tulisan USB dan audio, biasanya di bagian pinggir motherboard. 11. Memasang kabel power atau LED. Kabel ini terdiri dari beberapa bagian seperti kabel power, kabel restart, dan kabel LED. Tiap bagiannya memiliki fungsi masing-masing. Untuk memasangnya, perhatikan keterangan yang ada di motherboard. Biasanya posisinya berdempetan. Setelah diketahui posisinya, pasang kabel kecil tersebut secara perlahan dan perhatikan juga letak jumper yang ada. 12. Memasang kabel dari power supply ke motherboard. Memasang kabel power supply, pastikan kamu memposisikannya dengan pas, karena kabel inilah yang akan menggabungkan arus yang akan masuk. Pastikan kamu memasangnya dengan pas dan jangan sampai longgar. 13. Menyambungkan kabel arus listrik. Kabel yang pertama adalah kabel arus listrik. Ujung kabel arus tersebut memiliki 3 lubang. Silakan belokkan ke tempatnya pada power supply yang digunakan untuk sambungan paralel ke monitor. Monitor memiliki bentuk agak mengecil di sebelah bawah mirip trapesium dengan ujung tumpul atau tidak persegi panjang. Di dalamnya terdapat 3 baris jarum-jarum pin kecil. Jadi pasang konektor ke tempat yang pas. Jika tidak pas, jangan dipaksa. Jika dipaksa, jarum yang ada bisa bengkok. Mungkin tidak searah, coba putar dan pasang dengan perlahan. Kemudian, kuatkan dengan mur yang sudah tersedia. Tes komputer atau PC. Setelah semua selesai dan terpasang dengan baik, maka sekarang lakukan uji coba pada komputer. Uji coba yang dilakukan seperti cek tombol power, restart, dan LED sehingga port USB. Setelah melakukan uji coba dan kamu berhasil masuk ke tampilan booting OS, maka kamu berhasil. Apabila komputer tidak menyala, perhatikan kabel power supply sudah pas atau belum. Apabila komputer nyala tetapi blank, maka pastikan sambungan kabel ke monitor, RAM, dan prosesor hingga benar-benar pas. Sekian pembahasan tentang langkah-langkah merakit komputer lengkap beserta videonya. Jangan pernah berhenti mencoba. Saya Nur Azizah dari MA Alha kelas 12 IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.